merupakan obatnya kena mata orang. Jadi kalau ada orang kena matanya orang, obatnya 8 ayat. Ya Rasulullah. 7 dalam Al-Fatihah. Kali tidak ada seorang di antara kita yang tidak hafal Fatihah, ya. Yang ke-8 ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai akhirnya. 8 ayat ini penawar orang yang kena matanya orang. Orang yang kena matanya orang itu payah, tidak bisa diobati dengan obat suntik, obat apa, dokter juga tidak bisa tahu. Maka itu banyak dokter yang bilang, wah ini saya tidak tahu apa penyakitnya ini orang. Itu kena matanya orang. Ada anak lucu misalnya, bagus, kelihatan orang yang matanya panas, terus dilihat itu anak terus sakit, layu seperti daun yang mau kering, itu kena matanya orang. Terus saja diobati 7 plus 1 Al-Fatihah dan ayatul kursi. Insya Allah itu anak sembuh. Sebab yang bawa obatnya ini Rasulullah SAW. Ini perlu kita hafalkan. Sebab matanya orang itu hak. Nabi SAW bersabda, al-ainu hak. Ya, kadang-kadang istrinya orang kena matanya orang. Karena itu istri dibuka auratnya, disuruhnya keliling pasar, keliling mana saja supaya dilihat orang, digandeng supaya orang tahu dia punya istri cantik. Akhirnya istrinya kena matanya orang. Obatnya ya ini. Karena itu istri disuruhnya pakai jilbab. Sebab benda-benda atau seperti rambutnya, seperti kulitnya, sebagian dari kulit itu tidak kelihatan menyolok. Pahanya, nuwun sewu, maaf, kakinya, pentisnya tidak kelihatan. Jadi mata orang tidak langsung kena. Nah, kalau muka sudah biasa, tidak bisa menggambarkan semua kecantikan perempuan itu. Tangannya kalau cuma segini, tapi kalau di sini kemungkinan saja. Jadi ini satu anjuran tidak langsung untuk berpakaian jilbab. Nah, kita saudara-saudara yang mengerti ini dari pengajian-pengajian seperti begini, saya kira ya sudah selayaknya kalau kita ini lantas segera mengamalkan. Jangan sampai kita keluarkan istri kita tanpa sebab, tanpa pekerjaan, hanya cuma untuk mengelilingkan saja dan niat tidak baik kepada Allah SWT. Hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Al-Hakim daripada Anas ibnu Malik, yaitu Allah Ta'ala bersabda dalam hadis Qudsi, Abdi ana inda wannik wa ana ma'aka idza dzakartani. Hei hambaku, aku ini menurut apa yang kau sangkakan. Ini maksudnya jangan menyangka Allah SWT yang tidak-tidak. Jadi kalau mendoa baru satu kali, kadang-kadang doa sambil tidak hadir hatinya, tidak konsentrir pikirannya, lalu tidak diterima. Wah ya apa, saya sudah doa tidak diterima. Wah kalau gitu saya ini sudah apes. Kalau kita begitu ya diapaskan betul oleh Allah SWT. Inda wannik, ana inda wannik, abdi ana inda wannik. Jadi kalau anta, wahai hambaku, menyangka aku baik, nanti akan terjadi baik. Wa ana ma'aka idza dzakartani, dan aku akan mendampingi, akan bersama engkau kalau engkau menyebut-nyebut namaku atau mengingat-ingat aku. Bukan menyebut dengan mulut, tetapi mengingat dengan pikiran atau mengerti dengan pengetahuan. Ana ma'ak. Jadi seorang sarjana tentang kimia, dia bisa tahu ini kalau dicampur ini jadi begini. Dia bilang subhanallah, maha besar Allah, bagaimana ciptaan Allah dalam soal ini. Ini kalau dicampur sama itu jadi obat, ini kalau campur itu jadi racun, ini kalau campur ini bisa meledak. Dia tahu bahwa Allah SWT Qadir Hakim. Melihat ke atas, jauhnya matahari dengan kita, panasnya yang tetap tidak berubah,
melihat bulan, cahayanya yang indah, tapi memberi manisnya buah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti dia bilang, subhanaka rabbi, innaka azizun hakim. Itu zikrullah. Dan kalau kita begitu, maka Allah dekat dengan kita, bersama kita. Ana ma'aka idza dzakartani. Tapi tidak sampai kepada manunggaling kawula Gusti tentunya. Ini tidak bisa masuk kesurupan Tuhan kita. Tidak bisa sama sekali. Ya, dekat, kata kiasannya, saya dekat kepadamu, artinya sudah saya mengerti itu, saya tahu. Wa ana uhibbu dzalik, gitu. Nah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang lain, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ada 3 masalah. 1 untukku semata. Engkau tidak dapat bagian di situ dan tidak berhak kamu dapat bagian di situ. Yang 1 lagi untukmu, khas. Aku tidak dapat apa-apa di situ. Dan yang ketiga antara aku denganmu. Saya ulangi lagi ya. Ada 3. Adalah 1 untukku, 1 untukmu. Jadi 100% untuk aku dan 100% untukmu. Ada lagi antara aku dengan aku, engkau dengan aku 50-50. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menerangkan firman Allah ini dengan diperinci. Yang 1 untuk Allah itu adalah ibadah. Kamu harus ibadah denganku, sujud kepadaku, tidak sujud kepada yang lain. Kamu takut kepada aku dan tidak takut kepada yang lain. Kamu mengharap daripada aku, tidak mengharap kepada yang lain, dan seterusnya. Itu ibadah. Itu untukku. Kamu tidak boleh bergerak dan mempunyai sikap lain daripada ini. Yang 1 lagi untukmu, 100%. Apa itu? Amalmu. Bekerjalah engkau. Pekerjaanmu akan kuserahkan kepadamu. Hasilnya buat kamu. Aku tidak perlu kamu punya sedekah. Aku tidak perlu kamu punya haji. Seandainya kata kamu tidak pernah haji pun, aku tidak rugi. Tapi kalau kamu haji, kamu yang untung. Untukmu. Kamu sholat, kamu bangun malam, kamu puasa Senin Kemis, dan seterusnya, itu untukmu. Aku tidak dapat apa-apa. Tapi ada antara aku dan kau. Apa itu? Ya Allah, engkau mendoa, aku yang ngaji. Alaika doa wa alayya ijabah. Jadi engkau minta saja, pondomu cuma mulutmu saja gerakan. Bicara, minta, aku yang memberi. Kurang apa wahai saudara-saudara tentang hal ini? Kira-kira ada Tuhan yang lebih murah daripada ini? Bagaimana kita menyembah selain daripadanya? Bagaimana kita mau DP kepada selain daripada Allah? Begini sikapnya. Tanda kita sebetulnya kurang mengerti tentang ketuhanan itu. Saudara-saudara, sisa waktu saya ingin dipakai untuk tanya jawab. Kalau ada tanya jawab, tafadhalu, silakan. Siapa mau bertanya? Peperangan di situ itu ada yang 1 fisabilillah, ada yang 1 fisabilillah taut, ada saja. Sudah jelas ya. Apa? Saya tidak sebut pihak yang mana, tapi terang di antara 2 pihak itu ada yang fisabilillah dan ada yang fisabilillah taut. Ya, jadi hendaknya dipikirkan baik-baik. Dan untuk membenarkan ini perlu dikaji lagi masalahnya. Ya Rasulullah pernah bersabda,